Di dalam seluruh perbincangan, gagasan-gagasan kayak gini, pikiran kayak ini tidak pernah masuk. Iya, Gitu. karena akan tuding radikal. Nah, Ya. Jadi radikal itu tudingan radikal penghambat kemajuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting ya, masih relevan dengan kondisi sekarang dalam buku Ustadz Ismail, Perjuangan dengan Dakwah Islam ya. Yang ini satu paket dengan khilafah jalan menuju kafah Ustadz ya. Kalau disatukan ini perjuangan khilafah dengan jalan dakwah menuju Islam kafah ya, subhanallah. Jadi harus dua buku yang kita baca. Yang satu hal yang menarik dalam buku ini adalah ketika membicarakan tentang ketahanan ekonomi yang sekarang tentu banyak dibicarakan, apalagi sejak pergantian Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani. Masalah ketahanan ekonomi ini juga terus menjadi persoalan. Nah, dalam buku ini ada pertanyaan penting yang ini juga menjadi pertanyaan kita, Ustadz ya. Krisis ekonomi diperkirakan itu akan kembali terulang. Jadi semacam siklus yang terus berulang. Ya, bagaimana menurut pandangan Ustadz Ismail? Iya. Ini menarik kalau kita membaca buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Thohir Sulaiman. Judulnya itu Ilajul Muskilah al-Iqtisadiyah bil Islam. Memecahkan problem ekonomi dengan cara Islam. Nah, apa yang menarik dari buku itu, dia katakan bahwa pertumbuhan ekonomi di dalam sistem kapitalis itu bersifat siklik. Gitu. Jadi dia tumbuh, tapi sesungguhnya dia tumbuh sedang menuju ke puncak, untuk setelah sampai puncak dia jatuh. Gitu. Jadi membentuk semacam siklus. Nah, berapa siklusnya dia bilang tergantung sejumlah faktor lain. Kalau satu negara itu punya fundamental ekonomi yang bagus, maka siklusnya itu kurang lebih sekitar 25 tahunan. Macam negara di Eropa, Finland, kemudian dia sebut juga negara di Asia Timur, Jepang, Korea gitu. Itu kira-kira 25 tahun. Tapi kalau negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand itu dia sebut 5 sampai 7 tahun. Dan itu terbukti dalam kasus Indonesia, misalnya dulu kita kena krisis tahun 98 ya. Lalu 2004 itu kita recovery gitu, bagus. Tapi kemudian nggak lama kemudian dia kena gitu. Lalu kena lagi 2008. Jadi itulah yang disebut, yang dikatakan dalam buku ini bahwa krisis itu akan berulang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, dalam 100 tahun di negeri ini, itu ada kurang lebih sekitar 20 kali krisis. Berarti betul kira-kira 5 tahun sekali gitu. Nah, faktor apa yang menyebabkan kerapuhan itu? Nah, yang menyebabkan utamanya itu adalah sistem keuangannya. Kita tahu uang itu ibarat kereta, dia lokomotif. Dia menggerakkan gerbong. Stabilitas gerbong itu akan stabilitas lokomotif itu akan menentukan stabilitas gerbong dan akan menentukan kesehatan penumpang pada akhirnya. Kalau lokomotifnya itu stabil, gerbong stabil, penumpang akan sehat. Tapi bayangkan kalau lokomotifnya itu siksak kiri kanan naik turun, gerbongnya pasti akan begitu, dan kebayang juga bagaimana penumpang yang ada di dalamnya. Nah, itulah yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis. Sistem keuangannya itu berbasis riba. Tidak ada satupun transaksi dalam sistem ekonomi kapitalis yang bebas dari riba. Sebutlah mulai dari perbankan, asuransi, leasing, kemudian apapun lah namanya, gadai, itu semua riba. Nah, riba itu sumber labilitas. Kalau kita merujuk secara normatif kepada Al-Quran,
itu digambarkan seperti orang yang tidak bisa berdiri ya kokoh karena tekanan penyakit jiwa itu. Jadi langkahnya itu random walk kalau dalam istilah statistik itu gontai. Dan itu terbukti secara empirik bahwa memang riba itu sumber labilitas. Karena itulah maka sebenarnya tidak pernah dijumpai berapa sih sebenarnya level yang sehat untuk riba itu. Apakah tinggi atau rendah? Itu problematik. Kalau rendah, orang nggak mau memasukkan uangnya ke bank karena returnnya kecil. Akibatnya bank tidak bisa menyalurkan uangnya ke dunia usaha. Dunia usaha tidak bisa bergerak kan tidak mendapat kredit. Maka kemudian dinaikkan suku bunganya. Kalau suku bunganya dinaikkan, uang masuk karena orang tertarik untuk menyimpan. Tetapi kemudian bank juga kesulitan untuk menyalurkan karena berarti pengusaha dia harus membayar bunga lebih tinggi itu. Jadi problematik kan. Iya, bagaimana solusi Islam dalam hal ini? Solusi Islam ada dua. Yang pertama itu menyangkut jenis mata uangnya dan yang kedua menyangkut fungsi uang. Jenis mata uangnya itu dia harus betul-betul the real money. Kalau yang ada sekarang ini kan dia fiat money. Fiat money itu uang kertas itu dia tidak menyimpan kekayaan secara real. Nilai nominalnya tidak ditopang oleh nilai intrinsik. Kalau kita pegang uang 100.000 yang berwarna merah itu 100.000 nilai nominalnya. Tapi nilai intrinsiknya berapa? Dia sebagai kertas berapa? Mungkin 1.000, mungkin 2.000. Sama juga dengan dolar. $100 itu 1,6 juta. Tapi berapa sih ongkos produksi untuk $100 itu kecil sekali. Jadi dia bukan real money. Nah ketika dia bukan real money maka nilai tukarnya dia terus menerus turun. Purchasing powernya turun. Itulah yang membuat kita merasa tiap hari itu gaji kita kayak kurang terus. Nggak cukup gitu. Kenapa? Padahal nominalnya tetap. Kenapa? Karena harga barang naik gitu. Dia nggak bisa ngejar gitu. Itulah kenapa di seluruh dunia itu selalu ada tuntutan naik gaji. Nggak pernah enggak gitu. Berarti itu tidak akan pernah selesai. Nggak pernah selesai. Berbeda dengan kalau mata uang itu real money itu emas. Emas itu dia nilai nominalnya ditopang nilai intrinsik sebagai emas. Dia sebagai barang. Ketika harga barang-barang naik, harga emas juga akan naik. Nah seperti sekarang kan. Dulu 1 gram itu sebelum krisis 25.000. Sekarang 2 juta. 2 juta. Gitu. Artinya berapapun harga yang naik dengan uang 2 juta ini masih tetap bisa dikejar. Ya? Dan dibuktikan tahun 96 itu ongkos naik haji kira-kira 7 juta. Setara 218 gram emas. Nah gitu. 270-an lah gitu. Nah sekarang ongkos naik haji 90 juta. Gitu. Tapi gram emasnya itu hanya 40 gram. Kan 1 gramnya 2 juta. 40 atau 45 lah. 45 gram. Jadi dengan gram yang dulu yang 270 atau 280 itu bisa berapa? Bisa membanggakan 6-7 orang gitu. Disitulah kestabilan ekonomi itu. Lalu yang kedua adalah fungsi uang. Fungsi uang itu harus betul-betul sebagai alat tukar, tidak boleh dia sebagai komoditas. Nah, ini hari kapitalisme mengajari kita untuk mengkomoditaskan uang dalam berbagai bentuknya, utamanya dengan bunga itu. Nah, itulah faktor yang utama yang menimbulkan labilitas. Ketika labil, ya nggak pernah ada ekonomi itu yang steady gitu. Nah, di situ. Ya, penjelasan yang singkat tapi menarik Ustaz Ismail, karena itu tampaknya harus dibaca buku ini supaya lebih mendalam lagi. Karena ketahanan ekonomi ini memang satu topik yang terus berulang muncul. Sayangnya di dalam seluruh perbincangan gagasan-gagasan kayak gini, pikiran kayak ini tidak pernah masuk. Iya, gitu. Karena akan tuding radikal. Ya. Jadi radikal itu tudingan radikal penghambat kemajuan. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang satu topik dalam buku Ustaz Ismail, ketahanan ekonomi. Suatu hal yang sangat penting ya, bahwa ekonomi kita rapuh karena kapitalisme. Solusinya adalah Islam. Tentu ada detail-detailnya, karena itu penting kita lebih mendalam mengkaji bagaimana sistem ekonomi Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.